Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita jaga, kita pelihara dan kita tingkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita. Karena hidup mati kita dalam pandangan Allah sangat bergantung kepada kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Allah tidak akan mempertanyakan seberapa banyak harta yang telah kau kumpulkan di dunia. Allah tidak akan pernah mempertanyakan seberapa banyak jenis jabatan tinggi yang telah kau sandang dalam kehidupan dunia. Dan Allah tidak akan mempertanyakan dari kita, dari kehidupan yang Dia berikan, kecuali apakah kita telah beriman, bertakwa kepadanya sepanjang kehidupan, sejauh perjalanan kita, sejak dari kita dewasa sampai kita kembali kepada Allah, kembali lagi ke hadirat Allah untuk hidup dalam waktu jangka yang cukup lama. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan dihadirkan bulan suci Ramadan. Bulan suci ini adalah bulan yang seharusnya dan wajib orang-orang beriman bergembira dengan kehadirannya. Karena bulan suci ini kita akan melebur dosa, semua doa-doa akan diangkat, setan-setan akan dibelenggu, karena hawa nafsu kita akan tertahan, terkendalikan oleh kerakusan, ketamakan kepada hawa nafsu duniawi, syahwat duniawi. Dan juga kita banyak melakukan ibadah-ibadah munajat kepada Allah, baik di siang hari maupun di malam hari, baik itu salat tarawih maupun salat tahajud yang terus-menerus kita lakukan setiap malam, agar kita bisa penuh mendapat keberkahan di bulan ini. Maka dari itulah ma'asyiral muslimin, kita harus mempersiapkan diri, karena tidak ada lagi bulan yang lebih mulia dari bulan Ramadan. Tidak ada bulan atau waktu yang paling mulia, paling mustajab untuk kita berdoa, memohon ampun, memohon kemuliaan kecuali bulan Ramadan. Dalam satu hadis yang panjang, Nabi SAW diceritakan an Sulaiman Al-Farisi, dari Salman Al-Farisi, an Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ketika bulan Ramadan mau tiba atau menjelang tiba, khatabna Rasulullah SAW fi akhir yaumi min Sya'ban. Rasul berkhutbah, menyampaikan khutbah di akhir bulan Sya'ban. Jadi menjelang bulan Ramadan, Nabi berkhutbah kepada sahabat. Apa yang dikatakan Nabi, ma'asyiral muslimin? Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, qad azallakum syahrun azim. Wahai manusia, sesungguhnya kalian dinaungi. Azallakum, Nabi menggunakan kata azallakum, dilindungi, dinaungi. Jadi bulan Ramadan ini adalah
bulan perlindungan dari azab murka Allah Subhanahu wa taala. Kalian telah dilindungi oleh bulan yang sangat agung dalam pandangan Allah. Syahrul Mubarak, bulan yang sangat diberkahi. Syahrun fihi lailah khairun min alfi syahr. Bulan di mana ada satu malam di dalamnya yang kalau kamu beribadah lebih utama dari ribuan tahun. Min alfi syahr, lebih dari 1000 tahun. 1000 bulan atau sekitar 83 tahun. Ja'alallahu siyama faridah. Allah menjadikan puasa di hari itu menjadi fardu kewajiban agama. Wa qiyamul laila tatawwu, dan salat malam, salat tarawih adalah tatawwu, amalan sunnah yang disenangi disukai Allah. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Siapa yang beramal soleh padanya, berbuat baik padanya, melakukan kewajiban, ya, berbuat kebaikan, amalan-amalan tatawwu, maka pahalanya setara dengan amalan-amalan fardu di luar bulan itu. Jadi amalan-amalan sunnah tatawwu yang kita lakukan di bulan Ramadan itu akan diangkat derajatnya setara dengan amalan fardu. Maka bagi kita yang pernah meninggalkan sholat wajib, sholat fardu, banyaklah melaksanakan sholat sunnah untuk menutupi hisab sholat fardu yang sangat keras nanti kalau kita benar-benar beriman, bertakwa kepada Allah. Kemudian lagi Nabi melanjutkan dalam khutbahnya, ya, waman adda fihi faridah kana kaman adda sam'ina faridah. Barang siapa melaksanakan kewajiban-kewajiban agama di waktu bulan puasa Ramadan, di situ setara dengan dia melaksanakan 70 kali kewajiban di bulan lain. Jadi sekali kita salat wajib zuhur itu setara dengan 70 kali kita salat zuhur di bulan Ramadan. Ini luar biasa macam. Wa huwa syahrus sabr. Allah juga menyebut bulan ini bulan kesabaran, karena kita menahan hawa nafsu, mengendalikan syahwat, mengendalikan marah. Wasabur sawabahul jannah, dan sabar itu tidak ada balasannya kecuali sorga. Wasahrul musawah, wasahrul muwasah, dan ini juga sahur atau bulan syahr untuk kita bertolong-tolongan, berkasih sayang, saling membantu. Wasyahyu syahru yaruddu fihi rizqul mu'min, yadadadu fihi rizqul mu'min. Dan bulan ini bulan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki orang-orang beriman. Maka semua orang beriman akan ditambah Allah rezekinya di bulan Ramadan, ya. Baik rezeki itu bentuk kesehatan, kebaikan, bentuk harta, kemudahan dan sebagainya. Maka bulan Ramadan itu seolah-olah urusan kita semakin mudah. Urusan nafkah yang sulit, banyak yang bantu. Urusan berbuka yang payah, banyak yang menolong, dan seterusnya. Man fatara fi shaiman kana maghfiratan lidzunubi. Barang siapa yang memberi berbuka kepada orang puasa, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Wa idqa raqabatihi minan nar, dan dibebaskan Allah catatan belenggu lehernya dari neraka. Jadi masyarakat muslimin, kalau kita berbuat dosa besar atau berbuat sesuatu yang sangat mengingkari Allah, maka Allah akan letakkan kaitan, ya, tetapkan kita menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita bulan puasa memberi makan orang yang berpuasa, maka itqun, belenggu neraka itu, catatan kita masuk neraka itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan. Ya. Wa kana lahu misla ajri min ghairi ayyan qisu min ajri syai'an. Dan kalau kamu memberi buka bagi orang yang berpuasa, itu sama dengan kamu mendapat pahala puasa lagi, dan setelah dibebaskan dari catatan neraka, kita juga dapat pahala seperti orang puasa, tidak kurang sedikit pun. Lalu para sahabat bertanya, laisa kullana najidu ma yuftiru shaim. Tidak ada kami semua ini Rasul, tidak semua kami bisa berimpak, bersedekah, memberi buka makanan takjil kepada orang-orang berpuasa. Apa kata Rasul?
Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi mengatakan, yu'ti tillaha hadzal thawab min fitr shaim ala tamrin. Allah Subhanahu wa taala juga memberi pahala yang setara, pahala buka, pahala puasa bagi orang yang memberi buka puasa, walaupun tamrin, walaupun hanya satu buah kurma saja. Ya. Ini Allah muliakan, hanya satu buah kurma, maka kita mendapat pahala setara dengan orang yang berpuasa. Ya, bukan hanya memberi buka lengkap, hanya satu kurma saja. Au syarbati ma'in, ya, atau kamu memberikan hanya seteguk air putih saja, aqua gelas saja pun kita kasih kepada orang buka, udah dapat kita puasanya. Ini luar biasanya. Au mudqatil labanin, atau juga seteguk dari susu. Wa huwa syahru awwaluhu rahmah. Bulan puasa itu awalnya adalah kasih sayang, rahmat Allah. Wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahannya adalah ampunan Allah. Wa akhirahu itqum minan nar, dan akhir dalam bulan puasa itu adalah bahagian dari cara Allah untuk membebaskan kalian dari neraka. Wastaksiru fihi min arba khisalin, maka perbanyaklah 4 hal di dalam bulan puasa ini. Khoslataini tardaunahu bima rabbakum wa khoslataini la ghina bikum anhuma. Ya, 2 yang membuat kamu ridho kepada Allah dan membuat Allah ridho kepada kamu. 2 hal yang kamu sangat membutuhkannya. Apa itu? 2 hal itu yang membuat Allah ridho adalah fasyahadatu alla ilaha illallah wastaghfirunahu. Perbanyaklah mengucap la ilaha illallah, syahadat asyhadu alla ilaha illallah, dan perbanyaklah mohon ampun kepada Allah, terutama di waktu sahur. Yastaghfiruna, mereka memohon ampun kepada bil ashar, di waktu sahur. Ini termasuk amalan yang sangat dianjurkan disuruh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi banyak-banyak mengucap syahadat, memperbaharui keimanan kita, dan banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Wa ammal latani la ghina bikum anhuma. Adapun 2 hal yang kamu sangat membutuhkannya, kamu tidak bisa kaya darinya, kamu sangat membutuhkan itu, yaitu fatas'alunallahal jannah. Mohonlah kepada Allah, mintalah agar kalian dimasukkan Allah ke dalam surga. Karena itulah di dalam tarawih kita sering mengatakan, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Diperbanyak mohon ampunan, mohon ridho, dan mohon surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'udzuna bihi minan nar, wa ta'udzuna bihi minan nar, dan berlindunglah kepada Allah dari neraka. Wa man asbaha fi shaiman saqahu Allahu min haudin syarbatan la yazma'u hatta yadkhulal jannah. Barang siapa memberi air seteguk kepada orang yang puasa, ya, dia memberi air seteguk saja kepada orang puasa, maka nanti dia akan diberikan Allah air seteguk dari telaga Kausar Nabi Muhammad SAW, ya, syarbatan, dengan teguk air itu la yazma'u hatta yadkhulul jannah, maka dia tidak lagi mengalami haus walaupun berjalan di terik panas matahari sejengkal. Dia tidak akan haus lagi sampai dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'asyiral muslimin, pesan-pesan Nabi Muhammad SAW kepada kita saat ketika bulan puasa mau tiba. Di ujung bulan Sa'ban seperti ini, inilah yang dikutbahkan Nabi SAW kepada kita semua. Karena kemuliaan bulan puasa ini jangan sempat kita sia-siakan. Karena disinilah momen yang paling penting, paling utama untuk menghapuskan dosa, mendapat ridha Allah, memohonkan kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat, dan yang paling penting tentunya kita diakui Allah sebagai hambanya, sehingga nanti kita kembali kepada Allah pun dalam keadaan dimuliakan, diterima baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup kita ini penuh dengan ujian. Ujian itu bisa berbentuk harta, bisa berbentuk jabatan, bisa berbentuk kemiskinan, kesenangan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semuanya bentuknya ujian. Siapa di antara kamu yang terbaik amalnya? Siapa di antara kamu yang bijaksana ketika dia dalam kondisi kaya dan bersabar dalam kondisi miskin? Siapa di antara kamu yang ketika punya jabatan dia tidak semena-mena?
siapa di antara kamu ketika dia menjadi anak buah, dia tidak suka culas, tidak suka curang dan korupsi waktu kerja, dan seterusnya dan seterusnya. Semua kita dicoba tanpa terkecuali, karena memang bumi ini adalah tempat ujian dan cobaan, agar nanti kita dibersihkan sehingga kita bisa memasuki ruh bersama jasad kita, bisa memasuki surga yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberikan inspirasi kepada kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan dengan penuh gembira, dengan semangat, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan, ketabahan, keistiqomahan dalam agama, menjalankan agamanya, mentaatinya sampai kita kembali lagi kepadanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.